Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Ibadah Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Pada hari ini temanya adalah Jangan Takut, Tuhan Beserta. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Kami sudah dengar firman Tuhan. Sekarang roh Tuhan, urapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, supaya firman yang diberitakan boleh dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri ia kata-kata yang sederhana Tuhan, sehingga semua jemaat boleh mengerti kebenaran dengan baik. Di tengah problematika kehidupan kami Tuhan, kadang-kadang kami merasa takut menghadapi banyak hal. Bahkan kami harus takut kalau kami hidup tidak benar. Kami harus takut kepada Tuhan. Berkati firman hari ini Tuhan Yesus. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah Jangan Takut, Allah Menyertai. Tema ini berguna saudaraku untuk menjawab tantangan zaman di tengah kehidupan jemaat pada masa zaman now ini saudaraku. Banyak sekali kehidupan kita, berbagai problem itu tanpa kita sadari saudara sekalian, itu mengkhawatirkan kita. Bahkan membuat kita takut untuk menjalani kehidupan. Perikop tadi yang kita baca, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, suatu peristiwa yang sederhana jemaat sekalian. Perhatikan, saya akan uraikan. Suatu peristiwa yang sederhana. Apa itu?
Suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya, mereka ada di satu perahu yang sedang bertolak ke tengah danau, saudaraku. Ketika Yesus sudah ada dalam perahu itu, kemudian Yesus ada di belakang perahu, tiduran di satu tilam, saudara sekalian. Dikatakan yaitu Yesus tertidur di situ. Nah, ketika mereka sampai di tengah-tengah danau itu, saudaraku, terjadilah taufan, badai yang sangat besar. Taufan badai yang sangat besar, saudara sekalian, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Dan kapal itu penuh dengan air. Nah, ketika kapal itu menjadi bahaya dan penuh dengan air, murid-muridnya menjadi panik, saudara sekalian. Ya, ada yang membuang barang-barang yang berat, mencoba untuk membuang air. Ada satu murid ke belakang melihat Yesus sedang tertidur. Maka ia berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kita binasa?" Maka Yesus bangun, Yesus menghardik taufan itu. Yesus berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Danau pun tenang, taufan pun diam, saudaraku. Maka murid-muridnya menjadi takut ketika Yesus berkata, "Begitu takutkah engkau? Tidak percayakah engkau?" Murid-murid itu menjadi sangat heboh, saudaraku, karena mereka melihat siapakah orang ini. Danau dan taufan pun taat kepada dia. Itu peristiwa di perikop yang kita baca, saudara sekalian. Menarik isi perikop ini. Mari saya mengajak jemaat untuk merenungkan dengan cara yang sederhana, saudaraku. Pertanyaan pertama, simpel saja. Pada saat Tuhan Yesus ketika ada di belakang perahu itu, saudaraku, dikatakan Yesus tertidur di situ. Kemudian terjadi badai yang besar, taufan yang besar, air sudah masuk hampir ke seluruh perahu itu. Pertanyaan saya, apakah ketika terjadi badai dan goncangan perahu yang kuat itu, saudaraku, itu badai besar loh. Apakah Yesus tidak terbangun? Kalau kita ambil contoh sederhana, jemaat sekalian, saudara tertidur di dalam kamar, ada orang ketuk pintu, kencangnya saudara bisa kaget terbangun loh, saudaraku. Iya kan? Apalagi perahu yang sedang digoncangkan oleh badai yang besar, saudaraku. Kalau perahu digoncangkan oleh badai yang besar, taufan bergelora, Yesus masih tertidur, tidak dirasakan, saudaraku. Itu Yesus bukan tidur, pingsan, saudaraku. Nah, lantas apa yang mau kita pahami yang demikian, jemaat sekalian? Yesus sedang merem matanya. Matanya tertutup. Untuk apa, saudaraku? Nah, ini perikop ini menjadi suatu pelajaran hikmat rohani buat kita, jemaat sekalian. Yesus bukan tidak tahu akan datang taufan. Yesus bukan tidak tahu akan ada badai. Yesus tahu, jemaat sekalian. Yesus tahu. Yesus merem. Ya. Murid-muridnya melihat ia tertidur. Yesus tutup mata. Bukan berarti tidak tahu. Waktu Yesus merem itu, ia ingin memperhatikan. Ia ingin menyaksikan. Ia ingin mengamat-amati respon dari berbagai muridnya tentang badai dan taufan itu seperti apa. Tingkah laku rohani mereka. Pada saat mereka menghadapi ketakutan badai itu, mereka ketakutan menghadapi kematian itu, "Guru, tidak pedulikah engkau kita binasa?" Ketika mereka sedang menghadapi maut itu, saudaraku, bagaimana tingkah laku murid-muridnya, Yesus sedang memperhatikan. Itu aja prinsip Alkitab yang hari ini yang saya ingin sampaikan kepada jemaat. Mari kita simak, saudaraku. Simak baik-baik, karena khotbah ini menarik dan sederhana, saudaraku. Yesus tutup matanya untuk menyaksikan semua tingkah laku murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai taufan itu, ketika mereka menghadapi bencana kematian itu. Pertanyaan saya kedua, saudaraku. Dalam hidup ini, saudara takut apa? Takut mati? Takutlah. Saya pun takut mati, saudaraku. Dalam kehidupan yang kita hadapi ini, saudaraku, pasti terjadi berbagai hal yang kadang-kadang menakutkan, saudaraku. Mungkin takut karena kesehatan, takut karena pekerjaan, takut karena tidak sukses,
takut bencana, takut terjadi krisis ekonomi, banyak hal dalam hidup. Tadi murid-murid itu takut kepada binasa karena bencana alam, saudaraku. Gelombangnya besar, taufannya gede, begitu. Camkan pelan-pelan hari ini, jemaat sekalian. Ketika kita menghadapi problem kehidupan kita, saudaraku, sering kita berpikir, temanya kan jangan takut, Tuhan beserta. Jangan takut, Tuhan beserta. Kita bilah jadi dua bagian. Oke? Bagian pertama kita bahas dulu tentang jangan takut, koma, Tuhan beserta, kita bahas selanjutnya. Jangan takut. Saudara-saudara sekalian, hidup yang kita hidupi, saudaraku, ya, di tengah gelombang kehidupan ini, ingat gak khotbah beberapa minggu lalu? Dunia pribadi kita, ourself, dunia rohani kita yang berkaitan dengan Tuhan, dan dunia sekuler kita yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, teman, dan sebagainya, saudaraku. Tiga dunia itu, saudara sekalian, itu bisa menciptakan suatu ketakutan dalam hidup kita loh, saudaraku. Yes, pelan-pelan memperhatikan. Dunia sekuler dulu. Sering saya mengajar, saudara yang sudah ikut lama itu tahu. Kalau dunia rohani itu suatu lingkaran yang besar, dunia sekuler itu suatu lingkaran kecil. Lingkaran yang kecil itu, dunia sekuler itu, masukkan ke dalam lingkaran yang besar, maka kehidupan kita aman, saudaraku. Mengapa aman? Karena dunia rohani kita mengamati, memperhatikan, mentransformasi, memperbaharui dunia sekuler kita. Kita menjadi kuat dan tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang sama sekali tidak boleh kompromi. Karena dunia rohani kita kuat, saudaraku, sedang mempengaruhi dunia sekuler kita. Tetapi kalau dunia rohani kita tidak kuat, saudaraku, dunia sekuler menjadi suatu lingkaran yang besar. Bahkan dunia rohani menjadi lingkaran kecil masuk ke dunia sekuler. Dunia pribadi kita masuk ke dalam dunia sekuler. Hidup itu akan menjadi sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Di tengah kehidupan yang kita hadapi itu, saudaraku, teman, istri, suami, anak-anak, teman kerja, teman pelayanan, di mana saudara bergaul dengan banyak orang, saudaraku, itu bisa menciptakan suatu pengaruh yang besar, saudara sekalian, membuat kita menjadi takut hidup ini. Ada ancaman tanda kutip dari orang-orang tertentu yang merasa tidak suka dengan kita. Bahkan di dunia sekuler kita, saudaraku, bencana alam, segala kejadian pun bisa menakutkan kita. Termasuk murid-murid itu. Mereka ketakutan, saudaraku. Itu dunia sekuler yang kita hadapi. Takut ya? Coba pelan sekali. Ini baru jemaat WhatsApp. Pak Antoni, tolong doakan anak saya. Hari ini ujian skripsi dia, Pak. Saya takut dia tidak lulus. Saya takut. Ada suatu kekhawatiran tertentu. Tolong anak saya, Pak. Umur sudah sekian, belum punya pasangan. Umur sudah 46, belum punya pasangan. Saya takut dia hidup sendiri. Takut loh. Iya. Kemarin ketemu satu jemaat, Pak, saya punya penyakit berbahaya. Saya takut usia saya tidak panjang. Takut loh, karena dalam diri ada penyakit yang bisa membuat kita mati. Siapa tidak, jemaat sekalian? Siapa tidak? Saudara punya tabungan? Punya, Pak. Tabungan untuk masa depan, tabungan untuk sekolah, tabungan untuk kemajuan anak-anak, tabungan untuk masa depan anak-anak. Kalau tabunganmu habis, uang tabunganmu habis, takut nggak? Takutlah. Dunia sekuler kita, saudaraku, itu menciptakan suatu ketakutan dalam hidup itu loh. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut. Nah, ini menjadi suatu pelajaran berharga dalam hal rohani, jemaat sekalian. Perhatikan. Tuhan tutup mata melihat semua problem yang dihadapi murid-muridnya pada saat problem terjadi di perahu itu. Kadang kita pikir, saudaraku, kita pikir yang namanya Tuhan peduli itu
Yang namanya Tuhan beserta itu saudaraku, selalu harus semuanya oke. Enggak begitu cara berpikir rohani itu saudaraku. Nah seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah besar, kita pikir waktu kita berseru, Tuhan diam. Tuhan tidak bicara. Itu artinya Tuhan tidak tolong. Tidak begitu cara pemahamannya saudaraku. Tidak begitu. Nah ini perlu suatu kedewasaan rohani untuk memperhatikan semua realita kehidupan yang kita alami loh, jemaat sekalian. Bukankah jemaat begitu cara berpikirnya? Bukankah reaksi iman, respon iman jemaat seperti itu ketika hadapi hal yang sulit? Tuhan sudah tidak peduli. Saya dengar Tuhan tidak jawab. Saya sedang susah ini, ada beberapa orang memfitnah saya. Kenapa Tuhan tidak menjadi pembelaku? Aku sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Kenapa Tuhan tidak turun tangan menyembuhkan aku? Mujizat terjadi. Ya mau seperti itu kan? Saudara sekalian, sering sekali ketika Tuhan diam, sering sekali ketika Tuhan tutup mata, sering sekali when God keep silent. Ketika Tuhan itu terdiam, saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Ketika kita hadapi masalah besar, bahkan seperti jalan buntu, tidak ada penyelesaiannya, bukan berarti Tuhan tidak peduli, saudaraku. Ini pemahaman ini harus bagus, jemaat sekalian. Baik masalahmu besar maupun kecil, baik masalahmu terselesaikan, saudara akan bilang Tuhan beserta. Tapi kalau dalam keadaan sulit, kok Tuhan tidak tolong? Bahkan sulit sampai terpojok, tidak ada pertolongan di situ, saudara akan, Tuhan kok tidak peduli saya? Rohaninya tidak boleh seperti itu, jemaat sekalian. Tidak bisa. Itu kerohanian yang sangat dangkal, jemaat sekalian. Di tengah badai yang kita hadapi, Tuhan ada di situ. Yes. Respon kita kayak apa? Penting. Masalah tidak selesai. Apakah Tuhan tidak beserta? Enggak. Sampai ujungnya terpojok, bahkan ditertawakan oleh dunia. Seperti Yusuf, ya, di tengah yang dihadapi, bahkan sampai dimasukkan dalam penjara. Apakah itu mengatakan Tuhan tidak menyertai? Enggak. Apakah itu artinya Tuhan tidak tahu? Enggak. Nah, ini harus ada suatu kedewasaan melihat semua itu loh, saudaraku. Kalau tidak, mudah sekali kita berpikir negatif tentang Tuhan. Saya khotbah bagian ini sudah berkali-kali, tapi jemaat banyak yang tidak tumbuh-tumbuh rohani, saudaraku. Tidak bertumbuh. Selalu berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong saya ya? Di perahu itu, Tuhan tutup mata untuk melihat apa reaksi murid-muridnya yang langsung hidup sejaman dengan dia, yang menerima pengajaran langsung direct dari Tuhan Yesus, face to face. Tuhan yang ingin lihat respon mereka seperti apa. Kacau balau, men. Guru, dia nggak panggil Tuhan lagi loh. Guru, emang Tuhan Yesus guru matematika? Guru, kita binasa, kok kamu tidak peduli? Lupa itu murid yang sedang tidur di belakang perahu itu adalah Sang Pencipta. Mereka lupa. Pada saat peristiwa ini dialami oleh kita, saudaraku, ketika bahaya mengancam, mengancam, kita kadang-kadang seperti Tuhan itu seperti kita nggak ingat lagi, saudaraku. Guru, tidak pedulikah engkau? Sebelum muridnya teriak seperti Tuhan sudah tahu. You mau tahu saya peduli atau tidak? Tuhan bangun. Mana itu ombak? Mana itu taufan? Mana itu danau bergelora? Dia hardik, diam semua loh, saudaraku. Tuhan in action. Baru poin 1 kan? Jangan takut. Sering sekali semua yang kita hadapi, you and me itu, sometimes Tuhan tangannya begini menyaksikan. Kadang Tuhan diam, bahkan kadang Tuhan merem. Tuhan ingin lihat semua yang engkau dan saya alami itu. Respon imanmu seperti apa? Susah sedikit kita sudah marah. Hadapi masalah besar, terpojok, kita sudah pindah kepercayaan. Tidak ada jalan lagi, mulut kita penuh dengan sumpah serapah. Mentok dalam masalah kita, no way out. Kita menjadi sangat ragu-ragu pada Tuhan. Itu Tuhan sedang tutup mata, menyaksikan tingkah laku kita.
termasuk khotbah hari ini. Termasuk saudara yang sedang mendengarkan peristiwamu apa yang kau alami hari ini. Kecil hati sekali ya sama Tuhan. Tadi Tuhan ngomong sama muridnya loh. Jangan takut. Begitu takutkah engkau? Begitu tidak percayakah engkau? Tuhan langsung membuktikan itu taufan, itu danau, saya buat diam. Saudara sekalian, jangan takut. 2 kata saja. Tapi untuk mempraktekkannya, tidak semudah yang kita pikir. Sangat manusiawi, saudaraku. Perhatikan. Dunia sekuler kita, saudaraku, cukup menakutkan. Dan dunia pribadi kita juga menakutkan. Siapa yang tidak mengenal pribadi kita masing-masing? Kita takut loh dalam hidup kita ini. Ada hal dalam diri kita ini kita tahu bagian-bagian yang berbahaya. Bagian bisa membuat kita terjerumus. Itu penting, saudaraku. Itu penting. Dunia sekuler dengan dunia pribadi kita, saudaraku. Ketika dunia sekuler itu menjadi besar, banyak teman-teman tidak benar, ingin mendapat kesusahan cepat, ingin mendapat dagang yang cepat, ingin mendapat jabatan yang cepat, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita terbawa gelombang dunia sekuler itu, sehingga kedagingan kita pun terbawa di situ. Itu menakutkan, saudaraku. Itu menakutkan. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, kita takut dengan dunia yang kita hidupi. Kita takut dengan dunia sekuler, di mana kita bisa jatuh ke dalam banyak hal yang bahaya, saudaraku. Itu memang suatu hal yang wajar. Takut kematian, takut rugi, takut ditinggalkan, takut sakit, takut gagal, takut tidak dihargai, takut tidak dicintai lagi, takut tidak dikenal orang, takut tidak sehat lagi. Ya, that is human life. Itu kehidupan manusia kita, saudaraku. Tapi ingat satu hal. Sesuatu yang lebih penting daripada sekedar takut dunia sekuler, dunia pribadi yang kita hadapi, takutlah akan Tuhan. Itu penting, men. Itu penting. Dunia rohani itu. Di situ tercantum satu kalimat. Takutlah akan Tuhan. Kalau sudah kita tidak takut akan Tuhan, habis hidup kita. Dunia sekuler itu akan membawa kita ke dunia dia, dan banyak orang tidak benar akan membuat kita melakukan apa saja karena kita sudah tidak takut akan Tuhan, saudaraku. Takut kepada Tuhan itu tidak seperti kita takut kepada ular bisa terpatuk beracun mati loh, bukan. Takut kepada Tuhan tidak berarti seperti menyembah berhala, kalau salah sembah salah dihukum loh, bukan. Takut kepada Tuhan itu, di dalam takut akan Tuhan itu, dalamnya berisi suatu respect, rasa hormat kepada Tuhan, suatu keinginan untuk hidup benar di depan Tuhan. Itu takut akan Tuhan, saudaraku. Perhatikan poin ini, jemaat sekalian. Waktu kita menghadapi kehidupan, Tuhan diam, Tuhan tutup mata, bukan berarti Tuhan tidak peduli loh, saudaraku. Yes. Kadang kita pikir, Tuhan sudah tidak peduli saya, Pak. Coba lihat di hidupmu hari ini. Dalam doamu aja, rasanya kosong ya. Kayak merasa, kok Tuhan tidak jawab-jawab sih. Apa Tuhan sudah tidak lihat saya? Tuhan lihat you hari ini. Tuhan lihat sampai sedalam-dalamnya. Bahkan Tuhan sudah lihat masa depanmu kayak apa, saudaraku. Hanya dalam perjalanan meresponinya, kita meresponi apa yang kita alami sekarang, tidak bagus kerohaniannya. Tidak bagus. Mikirnya tidak benar. Responnya keliru, saudara sekalian. Kita mau semua oke at this moment. Kita mau semua bagus. Seperti kalau ikut Tuhan itu, tidak ada masalahnya. Nggak benar itu, saudaraku. Nggak benar. Jangan takut. Kalian belakangnya apa? Tuhan menyertai. Perahu yang kecil itu, Tuhan tertidur di belakangnya. Itu sang pencipta loh, saudaraku. Di tengah hiruk pikuk yang dialami, mereka sudah lupa akan Tuhan seperti itu. Mereka lupa Tuhan itu pemilik segala sesuatu, saudara sekalian. Di tengah hiruk pikuk dunia yang kita hidupi, saudaraku, kadang kita menggunakan kemampuan kita, cara yang tidak benar. Seolah dengan cara begini aku baru bisa dapat sesuatu. Keliru memahami.
cara Tuhan bekerja, saudaraku. Tuhan menyertai. Tidak berarti tidak boleh ada kesulitan loh jemaat sekalian. Enggak loh. Tuhan menyertai tidak berarti yang kita temui semua orang baik. Enggak loh jemaat sekalian. Tuhan menyertai tidak berarti kita tidak bisa sakit. Enggak loh jemaat. Enggak loh. Tuhan menyertai bukan berarti orang yang bukan sama kepercayaannya kita dianiaya karena iman kita. Bukan loh saudaraku. Tuhan menyertai, semua hal bisa terjadi. Ya. Sayang sekali ketika kita hidup sebagai anak Tuhan itu. Kita berpikir Tuhan menyertai, semua tidak terjadi apa-apa. Everything is okay. Ujian iman itu ada di mana? Jalan yang kita hidup itu, tantangan yang ada itu ada di mana? Kalau hidup ini kita tidak injak duri, kalau hidup kita ini tidak ada tantangannya, so what kehidupan ini? Justru yang kita alami seolah-olah Tuhan tidak turun tangan. Seolah-olah Tuhan keep silent. Seolah-olah Tuhan itu merem pada Tuhan lihat semuanya. Bagi Tuhan mau merem, mau buka mata sama saja saudaraku. Karena dia Allah yang maha tahu. Kadang dimensi tentang rohani seperti ini hampir terhapus dari pikiran kita. Ketika masalah yang kau hadapi itu begitu besar, begitu mengkhawatirkan, sampai mengikis rohanimu sampai tidak tersisa, jemaat sekalian, sampai tidak tersisa. Tuhan menyertai aku kok begini, Tuhan katanya sayang aku kok begini, Tuhan katanya menyertai aku sampai akhir zaman, kok hidup begini, berkokok terus. Emang kalau hidup menjadi anak Tuhan tidak boleh menderita? Emang kalau hidup menjadi anak Tuhan tidak boleh difitnah orang? Emang kalau menjadi anak Tuhan tidak boleh mengalami penyakit? Emang kalau menjadi anak Tuhan tidak boleh terjadi kegagalan? Nggak benar lah itu jemaat. Emang kalau menyertai menjadi anak Tuhan ya, tidak boleh terjadi orang bohong kita? Enggak juga. Apakah menjadi anak Tuhan pasangan kita setia seumur hidup? Siapa bilang? Kadang sampai di situ kita sudah bilang, Tuhan, kau nggak jaga aku, kau nggak jaga suamiku, kau nggak jaga istriku, kau nggak jaga anakku. Kita berpikir terlampau pendek, saudaraku. Gak begitu jemaat. Penyertaan Tuhan sempurna. Di saat kamu senyum, Tuhan ada di situ. Waktu kamu sedih, Tuhan ada di situ. Waktu kamu kecewa sekali, Tuhan ada di situ. Waktu terhimpit, terdesak sekali sampai sudah di pojok tak berdaya, Tuhan ada di situ. Waktu kamu masih muda sekali, masih remaja, Tuhan ada di situ. Waktu kamu sudah menjadi anak-anak kuliah, Tuhan hidup di situ. Waktu engkau sudah menjadi sebaya, sudah punya anak-anak, doing your business dalam mengarungi dunia sekuler you dengan menghadapi berbagai orang yang tidak benar, Tuhan ada di situ. Dan pada saat menuju hari-hari tua kita, badannya makin lapuk, usia makin tinggi, saudaraku, kehidupannya makin sempit, ya. Tuhan juga ada di situ. Bahkan suatu hari, ketika kita sudah mencapai garis finish, saudaraku, Tuhan sedang menunggu kita. Jadi saudara sekalian, cara mengerti hidup ini, saudara. Setiap orang memang pengalamannya beda-beda sih, saudaraku. Beda-beda. Tapi di tengah perbedaan pengalaman itu, kita bisa menarik satu garis merah. Kita bisa melihat suatu dimensi kehidupan yang good di tengah air mata. Suatu dimensi kehidupan yang bagus di tengah pergolakan kehidupan. Lihat kalau di perjanjian baru itu, Rasul-Rasul menderita karena kebenaran. Jadi perjanjian lama itu, lihat itu Henok. Henok itu usianya 365 tahun. Setelah itu, dia bukan mati, saudaraku. Dia diangkat oleh Tuhan. Dan saudara baca di perikop itu, di peristiwa di zaman di mana Henok hidup itu, tidak ada orang benar. Tidak ada. Henok hidup di tengah-tengah orang-orang jahat. Di tengah dunia sekuler sangat kuat, saudaraku. Dia bisa bertahan hidup. Tuhan ada di situ. Yes. Lihat itu Yusuf.
Di tengah pergolakan dunia yang dihadapi, di tengah dia bekerja, kesetiaan dia dikhianati, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, Tuhan ada di situ. Bahkan Sadrak, Mesa, Abednego di tengah sudah tidak berdaya, di tengah kekuasaan raja besar. Kalian kalau tidak sembah aku, bakar hidup-hidup. Itu tita raja kuat sekali, saudaraku. Seolah-olah sudah tidak berdaya. Seolah Tuhan sudah angkat tangan. Seolah Tuhan sudah lepas tangan. Seolah Tuhan sudah cuci tangan. Seolah Tuhan sudah merem, tidak peduli. Tapi iman mereka hidup loh. Tuhan sedang mengamati 3 anak Tuhan itu. Apa yang mereka lakukan ketika tita raja itu begitu kuat. Kalau kalian tidak sembah aku, kalian saya bakar hidup-hidup. Respon mereka kayak apa? Tuhan menyaksikan respon mereka. Sang raja, Tuhan kami mampu menolong kami. Tetapi kalau Tuhan kami tidak menolong kami, kalau Tuhan kami tidak menolong kami, tidak mengubah iman, kami tetap tidak akan menyembah Engkau. Itu hebat, saudaraku. Tuhan lagi merem, Tuhan lagi diam, Tuhan lagi keep silent untuk melihat respon iman 3 anak Tuhan itu. Di tengah gejolak kematian mengancam, dibakar hidup-hidup. Respon imannya begitu baik, saudara sekalian. Gimana dengan kita? Jangan karena kurang uang dikit aja, problem dikit aja, zaman ini begini modelnya, anak-anak kita. Atau pengusaha, tidak cuan sedikit aja, rugi sedikit aja, doa aja, wajahnya sudah hitam sebelah. Kurang dihargai orang aja, merasa Tuhan sudah tidak intervensi. Dipojokkan orang amat sangat, sehingga orang-orang yang berlain agama pun mentertawain kita. Kita merasa Tuhan sudah biarkan kita sendiri menanggung beban. Salah mengerti tentang Tuhan. Tidak selalu harus at that moment Tuhan turun tangan. No, tidak, saudaraku. Tuhan punya hikmat sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya keagungan sendiri. Tuhan punya cara sendiri untuk melayani setiap umatnya. Do you understand? Kadang kita ingin berpacu dengan waktu. Kita ingin pojokkan Tuhan. Kita ingin paksa Tuhan untuk menjadikan apa kita mau hari ini juga. Maka muncullah di gereja itu doa. Push. Tuhan bisa di-push. Kita pakai doa, pakai puasa. Push until something happen. Begitu. Itu sangat tidak alkitabiah. Tuhan bisa you push. Pintu itu you push. Tuhan bukan pribadi yang kita bisa dengan cara kita sendiri. Enggak, saudaraku. Dan itu kekeliruan anak Tuhan pada zaman ini, saudara sekalian. Allah yang besar. Yaitu tingkah laku anak rohani, Tuhan sedang pejam mata untuk melihat tingkah laku anak-anak rohani zaman sekarang ini. Push Tuhan, push Tuhan. Bisa di-push kok, pasti dapat kok. Pemahaman yang sangat tidak dewasa rohani, saudaraku. Saya berharap saudara sudah ikuti sekian tahun lewat Laksmi, lembaga Anthony Chang Ministry International. Kedewasaan rohani sudah muncul, saudaraku. Saya sudah buat sampai 49 seri. Sebentar lagi akan menjadi 50 seri. Seri kedewasaan rohani, saudaraku. Just wait and see. Jadi jemaat sekalian, khotbah hari ini sederhana sekali sih. Hari ini kamu hadapi apa? Ya yuk takutin apa? Tuhan tidak lihat. Tuhan merem. Takutlah kalau kamu hidup tidak benar. Takutlah kalau engkau hidup tidak suci. Takutlah kalau engkau tidak setia kepada pasanganmu. Takutlah kalau engkau hidup tidak jujur. Takutlah engkau kalau hidup ini kamu kotori dengan hidup yang tidak benar. Takutlah akan itu. Takutlah engkau menjadi pendeta. Hidupmu, khotbahmu tidak benar. Takutlah kamu menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Hidup itu bergelimang dosa. Takutlah. Zaman sekarang. Ayo saya kasih contoh. Saudara, pekerjaan saudara adalah di dunia pengacara. Saudara pasti tahu. Ya.
pengacara ini lawyer ini di kota mana, pasti tahu. Itu kan dunia saudara. Atau contoh kedua, saudara, dunia toko material. Saudara pasti tahu, ya, toko material si A, si B, karena itu dunia saudara. Saudara, seorang jual beli mobil, itu dunia saudara. Saudara pasti tahu, si A, si B yang jual mobil apa, saudara tahu. Sama dengan kami. Kami dunia pendeta, dunia pelayanan. Pendeta hidup kayak apa, gereja ada di mana, kami tahu, saudaraku. Kami tahu. Berapa banyak pendeta yang hidupnya gak benar. Berapa banyak pendeta yang LGBT. Berapa banyak worship leader di gereja gay. Berapa banyak worship leader singer di gereja, saudaraku, lesbi mereka. Tapi berani berdiri di mimbar Tuhan, saudaraku. Berani. Berapa banyak pendeta yang hidupnya kotor bukan main, tapi di depan gereja berani khotbah begitu meyakinkan. Sangat menakutkan. Nah, takutlah itu. Takutlah itu. Termasuk jemaat yang hari ini dengar khotbah hari ini. Takutlah sama Tuhan kalau hidup you tidak benar. Takutlah sama Tuhan kalau you tidak setia kepada istrimu. You tidak setia kepada suamimu. Takutlah sama Tuhan kalau you cemarkan hidupmu dengan dosa, perzinahan, percabulan. Takutlah sama Tuhan. Dunia rohani itu, kalau terjadi sama kita, takutlah akan itu. Jangan lupa lu jemaat sekalian. Sudah ikut khotbah seri kedua rohani, hampir 50 seri itu. Saya sudah bahas self itu, diri kita itu banyak sekali. Masing-masing boleh cek. Masih ingat nggak yang saya khotbah berbagai seri itu? Setiap kita tahu diri kita, masing-masing ada kelemahannya, saudaraku. Saya punya, saudara juga punya. Ya kan? Dan harus tahu diri kita. Di bagian diri kita yang mana sangat lemah. Yang gampang ditembak oleh setan. Jatuh itu, saudaraku. Di situ kita harus lebih kuat pertahanannya. Di situ kita harus berani suatu kejujuran. Kontemplasi dengan Tuhan itu. Tuhan, saya lemah di bidang ini, di bidang ini. Jaga saya ya Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Karena manusia itu lemah. Termasuk pendeta. Dalam kehidupan doa kita. Kehidupan pribadi kita. Internal. Interpersonal dengan relationship dengan Tuhan itu. Tuhan, saya begini. Jaga saya ya Tuhan. Supaya aku tidak jatuh dalam itu. Dalam hal ini saudara harus bisa. Itu kontemplasi jemaat sekalian. Saya tidak tahu kelemahanmu apa. Yang bisa dipakai setan untuk menjatuhkan kau. Uangkah itu? Seksualitikah itu? Kuasakah itu? Kesuksesankah itu? Kesombongankah itu? Hanya saudara yang paling tahu itu. Atau saudara seorang yang dendam kesumatkah, dari situ setan bekerja. Saudara sekalian. Masing-masing takutlah sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar. Dunia yang kita hadapi, saudaraku, Tuhan bilang jangan takut. Karena Tuhan ada di situ. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan janji. Penyertaan sempurna. Tuhan tidak janji tidak ada badai. Tuhan tidak janji tidak ada taufan. Tuhan tidak janji langit selalu cerah. Tuhan tidak janji hidup ini everything is okay. Tuhan tidak janji jalan itu mulus tidak ada kerikil. Tuhan tidak janji itu. Ada aja masalah yang kita hadapi, saudara sekalian. Tapi Tuhan janji penyertaan sempurna. Immanuel. Saudara mau ngerti firman seperti ini? Sampai napas terakhir, saudara tahu Tuhan ada di situ. Apapun resiko yang dihadapi. Kematian sekalipun. Bangkrut sekalipun. Tidak berdaya sekalipun, saudaraku. Terpojok sekalipun, sangat sendirian, very alone. Tidak ada orang peduli lagi. Tuhan ada di situ loh. Apalagi yang disebut dengan senyum, tawa, sukacita, kesuksesan, meraih banyak hal, ketenaran, saudara sekalian. Hidupmu benar, kamu mengalami semua itu, Tuhan ikut tersenyum melihat hidup kita. Yes. Bawa firman ini pulang, saudaraku. Yesus merem melihat tingkah laku muridnya. Dia ingin tahu sekian lama Tuhan mengajar mereka. Tuhan ingin melihat tingkah laku mereka seperti apa ketika mereka tersudut, ketika mereka menghadapi masalah besar,
Bahkan mereka terancam menghadapi kebinasaan. Kayak apa respon mereka? Sama dengan kita hari ini. Dengan semua yang kamu hadapi sampai detik ini. Kuliah, sekolah, pacaran, meniti karir, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, baru mau merit, sedang menempuh bisnis, hari tua, sakit, ini itu, tidak disayang anak, pelayanan, semua yang kita alami, saudaraku. Tuhan merem matanya untuk melihat respon kita kayak apa. Cukup qualified-kah kita rohani untuk melihat Tuhan tersenyum sambil Tuhan begini? Tuhan bilang, good. Bisakah itu, saudaraku? Ini penting khotbah hari ini. Sebagai suatu respon iman dalam hidup kita. Di tengah zaman yang tidak bersahabat di saudaraku. I don't know kau seperti apa hari ini. Yang kau sedang duduk di sini, duduk di tempat kamu dengar firman ini, mungkin sudah di rumah, atau di dalam mobil, atau di kamar sendiri, atau di ruangan rumahmu bersama keluarga sedang mendengar firman, saudaraku. I don't know. Tapi firman ini sudah sampai ke dalam hatimu. Jangan takut Tuhan menyertai. Takutlah kalau hidup tidak benar. Takutlah kalau hidup tidak suci, saudaraku. Takutlah. Jangan pikir, saudaraku, setelah kita mendapat kesuksesan dengan apa yang kita raih, kita sudah memberi kewajiban kita kepada keluarga sudah, dan penghasilan segera kita pakai untuk melakukan kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Banyak jemaat seperti itu. Saya sudah kasih anak istri semua sudah oke, Pak. Jadi ada sisa harta buat saya boleh enjoy dong. Kan gak apa-apa, Pak. Ini hasil pekerjaan saya. Ya. Mulai hidup tidak benar. Mulai mabuk-mabukan. Mulai cari wanita pria yang tidak benar. Takutlah akan Tuhan. Bagi kita pandai-pandai saudaraku, modal apa kita melayani Tuhan? Modalnya apa, saudaraku? Takut akan Tuhan, hidup suci. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memberikan makan rohani, bisa meneguhkan iman jemaat? Kita sendiri tidak benar. How come? Bagaimana bisa? Saudara sekalian, dengar jeritan hati saya di tengah zaman seperti ini. Banyak orang tidak benar hidupnya. Gak usah jemaat, pendeta pun sama, saudaraku. Kelihatan hebat. Kelihatan dari luarnya hebat sekali, saudaraku. Gereja besar-besar. Hidup bagus-bagus, saudaraku. Dalamnya jahat minta ampun. Yeah. Masih ingat Tuhan bilang kepada mereka yang jahat, kau seperti kuburan. Luarnya cat putih bersih. Dalamnya penuh dengan tulang belulang. Busuk dalamnya. Jangan sampai kalimat itu berlaku buat kita jemaat sekalian. Jangan sampai. Sucilah hidupmu. Kuduslah hidupmu. Takutlah akan Tuhan. Berapapun umur kita hari ini. Berapa sulit pun kita hidup. Berapa senang pun kita hidup. Jangan lupa. Takutlah akan Tuhan. Ya. Takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Sedang memperhatikan kita. He is watching us. Dia sedang mengawasi kita. Takutlah akan Tuhan. Oke jemaat. Siapapun engkau hari ini. Waktu firman sudah sampai. Cepat berubah. Kita bisa membohongi gereja. Kita bisa membohongi pendeta. Kita bisa membohongi di mana teman-teman kita bekerja. Kita bisa membohongi atasan kita. Bahkan kita bisa membohongi orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan kita pura-pura bisa membohongi diri kita sendiri. Tapi tidak mungkin itu tertutup dari Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Tuhan melihat sampai ke dalamnya. Takutlah akan Tuhan. Oke jemaat. Hiduplah dengan benar. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berjalan di jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh.
Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Yes. Dekatlah dengan Tuhan, jemaat sekalian. Takutlah akan Tuhan, jemaat sekalian. Oke. Bawa firman ini pulang. Pelan-pelan renungkan. Dengar khotbah ini 2 kali, 3 kali. Kau yang masih muda sekali. Kau yang pemuda. Saudara yang bisnismen usia sebaya. Usia yang masih produktif 30 sampai 50. Saudara yang sudah di atas 60. Takutlah akan Tuhan. Cara hidupmu, cara dagangmu, cara kerjamu. Takutlah akan Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita tunduk kepala, saudara-saudara sekalian. Tenang sejenak 1 menit. Tundukkan kepalamu hari ini. Pertanyaan saya, kau takut dengan kehidupan sekarang? Takut bisnismu pailit? You takut istrimu tidak setia? You takut suamimu pergi? You takut menghadapi penyakit? You takut menghadapi bencana kematian? Tuhan ada di situ. Tuhan perisai yang sempurna. Begitu takut, begitu tidak percaya engkau kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan bertanya kepada murid-muridnya di dalam perahu yang sedang dihajar oleh taufan dan badai. Satu lagi jemaat sekalian. Yang paling penting, takutlah akan Tuhan. Hiduplah dengan benar. Itu modal sebagai orang percaya. Hidup diperkenan Tuhan. Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Zaman makin jahat. Teman-teman makin banyak yang menggoda. Bahkan pendeta pun bisa terjun ke dalam dunia kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Tuhan, inilah jemaat-Mu yang sedang tertunduk hari ini, setiap mereka. Di tengah kehidupan yang kami jalankan, tanpa kami sadari atau kami sengaja hidup tidak benar, terbawa arus zaman, terbawa arus dunia sekuler, sehingga lupa akan Tuhan, bahkan tidak menjaga keputusan hidup, bahkan mencemarkan hidup kami. Tuhan ampuni setiap kami, bawa kami kembali kepada salib-Mu Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami hidup terus berkenan kepada Tuhan. Tegur kami pada saat kami sudah tidak sadar ya Tuhan. Tegur kami dengan keras pada saat kami sudah tidak peduli ya Tuhan. Pada saat kami tidak mau tahu lagi, hukum kami ya Tuhan. Supaya kami boleh kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang suci, dan Allah yang benar. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat ya Tuhan. Meteraikan firman ini. Dimanapun mereka berada. Di kota-kota kecil di Indonesia. Di kota-kota metropolitan di Jakarta. Di kota lain maupun di luar negeri. Tuhan, Kau ada di situ. Di tengah mereka hidup dalam pergumulan yang sangat berat. Nobody there. Bahkan keluarga tidak ada yang mendampingi di situ. Tuhan ada di situ. Tuhan peduli akan mereka. Lindungi, jaga, perisai mereka. Membawa umat-Mu ya Tuhan dalam kerohanian yang makin hari makin sempurna. Makin mengerti cara Tuhan bekerja. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa itu turun atasmu. Dan Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu, menyertai engkau, melindungi engkau. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengajar engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman, merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan
sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He